Pak, ada yang tanya nih, bagaimana caranya supaya saya bisa survive di work from home saat ini? Mulai pusing nih, nggak bisa jualan, nggak bisa promosi. Apa yang bisa saya lakukan mulai dari sekarang? Nah, jadi hari ini saya akan menjawab pertanyaan Anda. Bagaimana caranya Anda bisa bikin video untuk jualan tanpa Anda harus kamera atau studio yang mahal dan tanpa Anda harus keluar dari rumah. Ini semua bisa Anda lakukan dari rumah Anda, ya. Kita akan bahas topik ini karena hari ini saya mau cerita bahwa dari pengalaman saya yang paling berat adalah kalau Anda itu tidak bisa ketemu langsung dengan customer Anda. Kenapa? Karena banyak bisnis hari ini belum siap untuk bisa terputus. Mereka masih sangat mengandalkan offline, mereka masih sangat mengandalkan tempat mereka untuk jualan. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa nggak masalah kalau belum main di internet, nggak masalah kalau tidak main di sosial media. Saya masih belum perlu punya untuk tanya satu persatu customer pelanggan saya itu kontaknya berapa. Saya masih merasa belum perlu. Tapi ketika terjadi yang namanya social distancing seperti hari ini problem baru yang terjadi. Anda kehilangan jejak dari customer Anda atau sebaliknya customer kehilangan jejak Anda sebetulnya. Ya kan? Kalau Anda berusaha untuk memposisikan diri sebagai customer Anda, mereka tuh benar-benar kayak merasa, waduh, langganan saya pindah nih. Yang tadinya ada di pasar, ada di toko, ada di mall tertentu, tiba-tiba hilang lenyap. Stok supply Anda putus dari mereka. Nah, solusinya apa? Kita akan coba untuk bicarakan hal ini dan bagaimana caranya untuk Anda bisa mengatasi proses ini. Nah, yang perlu Anda ketahui adalah saya pasti akan bicara kepada Anda tentang Anda harus bikin video nih kepada customer Anda. Tapi kemudian banyak pertanyaan baru muncul. Pak, saya sudah coba berbagai macam model posting misalnya, ya kan, di luar video. Tapi kemudian yang terjadi adalah ini sepi banget, Pak. Saya nggak dapat cukup likes. Bahkan akun saya, sosial media saya itu ibarat bahasanya adalah tenggelam. Hilang. Hilang dari peredaran. Karena Anda harus tahu, nggak sampai 5% dari teman-teman Anda atau follower Anda yang bisa melihat postingan Anda di sosial media. Oleh karena itu, kalau dalam 24 jam pertama atau beberapa jam pertama, mereka 5% ini tidak merespon dengan baik, postingan Anda tidak akan kemana-mana, dan semakin lama akan semakin tenggelam. Nah, orang-orang bilang ini kayak udah masuk ke kuburan. Ya, nah, itu karena apa? Karena Anda ketika baru pertama kali masuk ke sosial media atau sudah beberapa kali masuk ke sosial media, fokus Anda adalah untuk Anda langsung jualan. Nah, ini menjadi sebuah kendala karena saya pun dulu mengalami hal yang sama. Ketika terus-menerus jualan, apa yang terjadi? Saya tidak memikirkan customer saya tidak memikirkan informasi yang mereka butuhkan. Saya jualan aja. Saya terus bombardir mereka dengan foto produk, dengan saya bersama dengan produk, ya kan? Terus promo ini, promo itu, fitur baru, ada potongan harga ini, potongan harga itu, kemudian spesial paket baru. Aduh, terus menerus seperti itu. Apa yang terjadi? Selesai, ya, selesai, benar-benar selesai. Tapi kemudian ketika suatu saat saya posting foto saya tanpa produk, ternyata yang nge-like banyak, yang komen banyak. Loh, saya mulai bingung. Berarti mereka ini masih main di sosial media. Saya pikir nggak ada mereka itu. Lantas, kemudian saya mulai mencari tahu apa sih sebetulnya yang salah. Karena banyak sekali problem-problem muncul mirip-mirip seperti itu. Fokus Anda hari ini adalah jangan di jualan. Sekali lagi, saya kasih tahu kepada Anda harus mulai fokus untuk mulai membangun yang namanya edukasi. Ya, edukasi terhadap apa? Edukasi terhadap diri Anda, terhadap brand Anda, terhadap produk Anda, terhadap kenapa kok orang perlu menggunakan produk Anda. Saya akan kasih kepada Anda formulanya nanti di akhir video, jadi Anda tonton sampai selesai. Saya akan kasih gambarannya plus contoh kasusnya seperti apa. Nah, Anda fokusnya di sini. Kalau Anda fokusnya hanya di jualan, orang-orang akan semakin lama semakin malas untuk melihat Anda. Lama-lama Anda akan tenggelam. Nah, kemudian Pak, pertanyaannya adalah kenapa kok kita harus menggunakan video? Sederhananya begini. Saat ini ketika orang-orang terputus jejaknya dari Anda, mereka butuh untuk membangun sebuah kedekatan baru. Ya kan, terutama untuk orang-orang yang baru akan Anda approach, ya, baru akan Anda dekati. Nah, kalau Anda menggunakan video, 3 hal ini yang paling penting menurut saya adalah
emosi Anda ketika Anda menceritakan sesuatu atau ketika Anda menunjukkan produk Anda itu akan tersampaikan, ya. Anda suka apa enggak, Anda happy apa enggak, orang kemudian merasa bisa ada manfaat apa enggak, itu semua tersampaikan. Lalu, informasi terhadap produk Anda itu akan sangat jelas kalau Anda bisa tampilkan lewat video. Dan yang ketiga adalah Anda ini kan mulai membangun ke audiens baru, ke customer baru. Trust Anda ini paling penting. Orang tidak akan beli kalau mereka belum trust, ya. Kalaupun mereka sudah beli dari awal, walaupun belum ada trust, itu kecil banget persentasenya. Jadi, fase pertama adalah Anda harus buat mereka itu tahu dulu siapa Anda, ya. Tahu dulu. Setelah orang tahu siapa Anda, masuk ke fase berikutnya, menyukai Anda. Setelah mereka suka ke Anda, mereka akan mulai percaya. Nah, proses ketiganya ini butuh waktu, ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi bagaimana caranya supaya mempercepat proses ini adalah Anda gunakan video, ya. Kenapa? Muka Anda itu kan udah kelihatan, bisa dipercaya apa enggak. Nah, itu yang Anda tampilkan, itu yang Anda tonjolkan. Nah, sekarang kalau Anda mau membuat video tanpa harus yang repot-repot, Anda cukup gunakan smartphone Anda, ya. Cari tempat yang tenang, cahayanya bagus, itu aja udah cukup banget. Lalu Anda mulai pegang produk Anda. Nah, cara untuk Anda mulai membuat videonya, saya akan kasih tahu kepada Anda. Ada banyak sekali model script yang Anda bisa gunakan. Script ini maksudnya apa, Pak? Kayak peta, alur pembicaraan, ya. Nah, banyak model script, tetapi tidak semua script yang saya gunakan itu menghasilkan. Nah, saya akan kasih kepada Anda salah satu yang paling sederhana dan paling menghasilkan sampai hari ini, dan kemudian membuat saya disebut sebagai video monetizer, ya. Kenapa monetize? Karena saya bisa menghasilkan duit lewat video-video yang saya buat tanpa harus menunggu AdSense. Bahasanya seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya untuk kita memulai ini semua? Anda gunakan video formula ini, Bapak Ibu, ya. Formula video monetize, ya. Milioner punya nih bahasanya. ABC, gampangannya begini aja supaya Anda gampang ingat. Jadi ada 3 fase yang harus Anda masukin nanti di sini. ABC, ya. Inilah yang kemudian membuat saya dari tahun 2014 sampai hari ini menekuni dunia video, menekuni dunia internet, dan kemudian bisa coaching, seminar, workshop. Saya menggunakan sebuah formula yang sederhana, dan kebanyakan dari mereka bisa gunakan ini. Jadi, saya bisa cerita kepada Anda hal ini dengan tujuan Anda terapkan, dan Anda bisa mendapatkan result yang kurang lebih sama seperti yang saya dapatkan dan teman-teman yang sudah coba lain dapatkan, ya. Oke. Kita langsung aja bicara tentang formula video milioner ini. A yang pertama, ya. Yang pertama kita bicara tentang A. A itu adalah Anda harus cerita kepada orang-orang di luar sana siapa Anda, ya. Anda tuh siapa? Profesi Anda apa? Kenapa kok Anda kemudian mengangkat produk ini? Kan harus jelas. Terus kemudian Anda udah berapa tahun di posisi tersebut? Dan kira-kira Anda udah punya prestasi apa? Akan sangat menyenangkan bagi orang-orang ketika mereka tahu, oh Chris ini pernah bicara dengan pejabat misalnya, pernah bicara dengan legenda internet marketer, coach-coach yang besar, ya kan, public speaker, motivator, mungkin pernah kerjasama dengan artis, pernah didatengin oleh kepala negara. Contohnya seperti itu, dan itu kenyataannya memang seperti itu, ya. Nah, itu akan membuat orang-orang itu, wah, ini kayaknya orang memang qualified, memang cocok untuk bisa kita dengarkan, gitu. Ya, itu adalah A yang pertama. Jadi dengan cepat Anda membangun profil Anda dengan positif, ya. Karena tidak semua orang tahu. Nah, di sini kita bukan untuk pamer sombong, tidak. Tetapi Anda ingin menampilkan Anda itu siapa. Ya, Anda menampilkan Anda itu siapa, dan ini penting sekali. A yang pertama ini penting sekali, ya. Banyak orang bilang A itu attention. Ya. Ya, A itu attention, dan ini yang paling sederhana. Pak, tapi kan orang-orang banyak yang bikin video awal-awalnya itu yang rumit-rumit, ya, complicated tentang produk mereka, manfaat mereka. Itu nanti. Kalau Anda udah terbiasa dengan ABC ini, Anda akan mulai bisa bikin yang lebih complicated, level yang berikutnya. Oke? Sekarang, kalau Anda udah bisa bikin yang A, Anda ceritakan siapa Anda, profesi Anda, latar belakang Anda, prestasi Anda, kita masuk yang kedua. Ya, kita mau bicara tentang produk Anda nih, tetapi jangan langsung ujuk-ujuk sampai ke kalau Avenger langsung berkelahi dengan Thanos, ya kan? Jangan. Anda ceritakan dulu alur bicara dari awal. Iron Man siapa? Captain America siapa? Contohnya begitu. Oke? Nah, oleh karena itu, di fase berikutnya, di B, ya, ini yang Anda ceritakan. Problemnya apa? Apa yang terjadi? Kenapa kok kemudian harus ada Captain America, harus ada Iron Man, harus ada Thanos? Ada apa? Apa yang terjadi, ya? Kalau ini adalah produk Anda, yang kita bicarakan adalah kenapa customer ini membutuhkan produk Anda?
Dan ini yang paling penting. Untuk orang-orang tahu kenapa mereka membutuhkan produk Anda bisa tanya kepada customer Anda yang pernah beli, kira-kira kenapa mereka pakai produk saya. Kalau misalnya orang-orang tanya kepada saya, Chris, kenapa orang-orang menghubungi saya? Kenapa menghubungi kamu? Karena simpelnya mereka ingin dapat duit dari internet. Ya, itu paling simpel seperti itu. Terutama lewat video. Pak, tapi saya nggak bisa bikin video, nggak punya fitur, nggak punya infrastruktur, nggak punya studio, macam-macam. Alasannya macam-macam, ya. Nah, jadi kemudian saya cerita kepada mereka, gunakan apa yang Anda punya, smartphone aja, tinggal yang paling penting adalah apa yang Anda ceritakan. Kalau Anda fokus kepada teknis, sesuatu yang perlengkapan-perlengkapan seperti itu nggak akan bawa Anda kemana-mana, walaupun Anda udah punya. Jadi, problemnya apa nih? Problemnya adalah karena mungkin Anda nggak tahu bagaimana cara dapat duit dari internet, misalnya seperti itu, ya kan? Terus kemudian misalnya contoh yang lain, makanan, Pak. Kalau Anda catering misalnya, ya kan? Anda cerita, kenapa kok orang-orang banyak cari produk Anda? Oh ya, karena malas mikir. Oh, karena repot. Bukan ibu rumah tangga. Saya ini business woman juga. Harus ngurusin rumah, harus ngurusin bisnis. Gimana caranya? Oh ya, catering aja. Selesai. Ya, jadi Anda banyak angkat cerita topik tersebut kepada orang-orang. Baru kemudian, di fase yang terakhir, C, cara mencari solusi Anda dengan cara seperti apa? Maksudnya begini, ketika Anda sedang proses mencari solusi tersebut, Anda ngubungin siapa? Anda cari di Google, Anda cari di internet. Ini tujuannya untuk membuka pikiran bahwa, oke, kalau mau mencari Anda, bisa lewat model-model yang seperti ini. Buka di sosial media A, atau buka di YouTube, atau buka di Google. Ya kan, Anda cari-cari dengan cara seperti apa untuk membuka pikiran mereka. Oh ya, saya juga bisa cari nih. Oke? Terus kemudian, perubahan apa yang terjadi ketika orang-orang mendapatkan produk Anda? Perubahan ini penting sekali. Kenapa? Karena contohnya misalnya, setelah saya ikut catering ini, saya bebas banget. Saya nggak stres lagi, nggak mikirin makanan lagi. Karena tiap hari mikirin menu apa untuk besok, itu stres ternyata buat ibu-ibu. Ya. Nah, itu yang kemudian paling dirasakan oleh customer saya. Selain misalnya Anda mulai cerita tentang fitur, ya kan? Karena orang suka bicara tentang emosi, Anda cerita emosi agak banyak, baru fitur terakhir. Oh, ini higienis, oh ini bersih, steril, bebas pestisida, kemudian bebas lemak, minyak-minyaknya bagus, dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Ya, itu fitur. Itu nanti belakangan sedikit aja porsinya. Emosinya banyakin dikit, ya. A, B, C, D. A, B, C, ya. D, saya mau tambahin satu lagi nih sekarang. D adalah bagaimana cara Anda bisa mendapatkan produk Anda ini. Misalnya, masuk ke bio di Instagram, masuk ke link website Anda, atau kontak via WA di nomor ini, ya kan? Jadikan link WA Anda dalam bentuk link ke website. Supaya apa? Supaya orang-orang mudah untuk pesan. Jangan sampai Anda ketinggalan, ya. Klik aja langsung, karena kalau WA harus add number dulu, add kontak dulu, orang males. Ya, gimana caranya untuk dapatkan produk Anda? Ini paling penting. Ini yang terakhir, D. Ya, kalau Anda tertarik untuk beli produk saya, Anda bisa cek di bio. Misalnya seperti itu, ya. Anda masuk ke Instagram saya, Chris Tuteru, Anda bisa cari di bio, ada banyak sekali fitur-fitur untuk Anda bisa belajar dari dunia internet. Itu contohnya, ya kan? Pergi ke Instagram, masuk ke situ, selesai. Itu namanya call to action, dan ini penting banget kalau Anda mau tahu mulai berbisnis di internet, Anda harus tahu struktur ini, ya. Nah, terus kemudian banyak problem, Pak. Saya tuh malu, tidak bisa bicara depan kamera, tidak tahu harus ngomong apa. Anda harus buang ini jauh-jauh. Kenapa? Karena hari ini kebutuhan mendesak Anda lebih tinggi. Butuh duit, butuh customer, ya. Nah, sekarang jadi Anda harus manfaatkan sosial media Anda. Anda harus mulai bisa memonetize, mendapatkan duit dari sosial media Anda, terutama lewat fitur-fitur ini. Anda bikin video, Anda posting, ya kan? Bisa posting di story, bisa posting di IGTV, WhatsApp status, atau Anda kalau malas edit dan lain sebagainya, bikin fitur live streaming, pakai IG, pakai Facebook, pakai YouTube, Anda boleh pakai apa aja. Tapi yang paling penting adalah Anda harus bisa mulai memanfaatkan video, karena saya udah cerita tadi, itu adalah fitur terbaiknya. Hari ini adalah konten terbaiknya, ya. Nah, sekarang kalau Anda udah ngerti apa yang harus Anda lakukan untuk mulai bikin video Anda dari rumah, apa sih pelajaran terpenting yang Anda dapatkan hari ini? Anda bisa tulis di komen supaya saya bisa mendapatkan tahu isi pikiran Anda hari ini. Oke? Itu aja yang saya bisa bagikan hari ini kepada Anda. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Sukses selalu untuk Anda. Stay safe, stay at home. Dari saya, Chris Tuter.